Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ayyuhal mu'takifun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bermajlis, dapat melaksanakan daripada salah satu tuntutan kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah fardhah, merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yang Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa fardhah, kewajiban dengan menggunakan kata fardhah, itu levelnya di atas kewajiban yang menggunakan kata wajib. Walaupun yang paling sahih adalah antara fardhah dan wajib tidak ada bedanya menurut mayoritas para ahli usul. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah untuk kajian kali ini dan selanjutnya saya akan mengkaji salah satu karya daripada Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu Masailul Jahiliyah. Tayyib, barakallahu fikum. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala adalah seorang yang sangat masyhur di kalangan ahlu sunnah wal jamaah akhir-akhir ini. Dakwah tauhid yang beliau sampaikan itu bisa dikatakan sebagai dakwah seorang mujaddid, pembaharu, di mana ketika beliau hidup dan ketika beliau menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, beliau menyaksikan kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Para jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji ketika mereka di Mekah dan Madinah melaksanakan ibadah, namun satu sisi mereka juga melaksanakan kekufuran dan kesyirikan. Inilah yang mendorong Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bersungguh-sungguh di dalam mendakwahkan tauhid. Namun ayolah ikhwan, pada era akhir-akhir ini sering kita mendengar isu Wahabi. Jadi dakwah yang kelihatannya zahir yang kita saksikan sunnah, sudah tidak pikir panjang. Orang yang sudah sensitif dengan nama Wahabi pasti dia akan mengatakan itu Wahabi. Ini jadi satu masalah, sehingga yang timbul adalah pembunuhan karakter. Orang-orang yang berjenggot dibilang Wahabi. Dia tidak paham bahwa jenggot adalah bagian daripada sunnah Rasul. Sunnah di sini artinya adalah thariqah, ajaran, jalan Rasul yang hukumnya wajib. Bukan sunnah yang dimaksud adalah apa-apa yang didefinisikan oleh ahli usul, sesuatu yang dilaksanakan dapat pahala dan yang ditinggalkan, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Ini keliru. Sunnah dalam artian di sini adalah thariqah, jalan, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah itu sendiri terkadang memiliki beberapa nama. Di antaranya disebut sunnah, maksudnya adalah ma yuqabilul Quran, sesuatu yang di luar Al-Quran dari ajaran Islam ini, yaitu sunnah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Yang dua hal ini adalah kitabullah, Al-Quran, kemudian sunnahku.
Maka sunnah, maksud sunnah di sini adalah sesuatu di luar Al-Quran. Dan terkadang sunnah, arti sunnah itu sendiri adalah ma yuqabilu al-wajib, sesuatu yang maknanya berlawanan dengan wajib, ya, itu sunnah. Maka ada orang yang mengatakan bahwa sholat subuh itu wajib, kemudian qobliyahnya hukumnya apa? Sunnah. Ini. Kemudian makna daripada sunnah diantaranya adalah as-sunnah ma yuqabilul bid'ah. Sunnah itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan bid'ah. Dan maksud daripada sunnah itu sendiri adalah Islam. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, "I'lamu, ketahuilah kalian bahwa as-sunnah hiyal Islam wal Islamu huwa sunnah." Ketahuilah oleh kalian bahwa sunnah itu adalah Islam itu sendiri dan Islam adalah sunnah itu sendiri. Maka jangan sampai terkecoh dengan istilah-istilah baru. Ketika kita mendengar bahwa jenggot itu sunnah, maka yang dimaksud sunnah di sini adalah Islam itu sendiri, sunnah itu sendiri, yang lawannya adalah bid'ah. Namun di dalam meninggalkan jenggot itu ada rinciannya. Kalau mencungkur jenggot karena hawa nafsu, tentunya itu dosa maksiat. Tapi kalau seseorang meyakini bahwa mencukur jenggot adalah suatu fadilah, suatu keutamaan, bentuk takarrub kepada Allah, maka dia terjerumus kepada kebid'ahan. Maka ada satu kaidah yang harus dipahami, setiap yang bid'ah pasti salah, tapi tidak semua yang disebut salah itu masuk level ataupun masuk kategori bid'ah. Ini penting. Setiap bid'ah pasti itu salah, namun tidak semua kesalahan itu bisa dikatakan bid'ah. Orang yang berzina, dia telah terjerumus dalam kesalahan. Tapi apakah kita katakan bid'ah? Tidak. Namun ketika dia menyangka bahwa ketika dia melaksanakan dosa keji berupa zina dan meyakini hal itu bentuk takarrub kepada Allah, maka dia telah terjerumus dalam kubangan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Kembali pada pokok bahasan ayolah ikhwan. Jadi ternyata isu Wahabiyah itu, Wahabi itu sudah ada sejak abad-abad 2, 3, 4 Hijriah. Pada 42 Hijriah itu dikenal ada seseorang yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dia seorang yang memiliki pemahaman ekstrim dalam beragama. Bisa dikatakan khawarij, mengkafirkan kaum muslimin, yang merampok, membunuh dan menghalalkan darah kaum muslimin. Wilayah yang dia tempati adalah wilayah Afrika Utara. Maka pada abad ke-4 Hijriah, dia lahir pada abad 2 Hijriah, dan pada abad 4 Hijriah ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Lakhami mengatakan bahwa Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum ini seorang khawarij. Dia seorang Wahabi yang berpaham khawarij. Lalu kemudian datang orang-orang sekarang ini mengatakan bahwa Wahabi yang dimaksud Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab adalah aliran sesat, aliran khawarij, dan salah satu dalil yang mereka bawa adalah fatwanya Al-Imam Al-Lakhami. Ini sangat jauh dari kebenaran. Al-Imam Muhammad lahir pada tahun berapa? 1115 Hijriah. Berarti sekitar 600 ataupun 700 tahun setelah fatwanya Al-Imam Al-Lakhami. Tidak mungkin orang memberikan fatwa kesesatan pada orang yang belum lahir. Ya kan? Kalau anak memfatwakan sesat bapak atau kakeknya mungkin. Tapi kalau seorang bapak memfatwakan sesat anak yang akan lahir sekian ratus tahun, ini tidak mungkin. Ini dalil yang dipaksakan. Ya, maka kalau orang mengatakan bahwa gerakan Wahabi yang dimaksud adalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab
itu gerakan sesat dan ekstrim dengan menggunakan dalil fatwa Al-Imam Al-Lakhami, ini dalil yang dipaksakan. Namun demikian ya, namun perlu dipahami bahwa pembelaan kita terhadap Syekh Muhammad bukan pembelaan secara personal, tapi selama dia sesuai dengan sunnah maka kita bela sunnah tersebut. Tapi ketika dia menyelisih sunnah, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan sunnah, maka kita tidak boleh ta'assub dengan seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kita itu ta'assub dengan satu kelompok kecuali para sahabat ridwanullah alaihim. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Tidak boleh ta'assub kepada personal kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh ta'assub terhadap kelompok jamaah kecuali jamaah para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi mereka para sahabat memang manusia, mereka salah, mereka benar, tapi kumpulan para sahabat semuanya itu adalah merupakan suatu hujjah, dan mereka tidak mungkin berkumpul di atas kesesatan. Ya, maka boleh ta'assub terhadap kelompok, yaitu kelompok sahabat, ya semua jamaah sahabat. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan la ijma'a illa ijma'us sahabah. Tidak ada ijma', tidak ada konsensus kecuali ijma'nya para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi barakallahu fikum, Masailul Jahiliyah, kitab yang ada di hadapan saya dan para hadirin, ini salah satu karya dari Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Jadi kitab ini mengenal seluk-beluk tentang masalah jahiliyah, persoalan jahiliyah. Terdapat 100 lebih masalah. Jadi kalau kita kaji satu-satu, itikafnya perlu diperpanjang ya. Berhubung itikafnya terbatas, insya Allah kita akan bahas secara cepat, tidak panjang lebar. Minimal kita tahu secara global. Jangan sampai kita tahu separuh-separuh. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu, kata orang. Sesuatu yang tidak mungkin kita peroleh 100%, minimal kebanyakannya jangan ditinggalkan. Situ. Tapi barakallahu fikum, al-jahiliyah. Al-jahiliyah itu satu kata yang berasal dari kata-kata al-jahal. Al-jahal yang artinya adalah adamul ilmi bisyai'. Jadi disebut jahil, jahal itu adalah sesuatu yang menunjukkan tiadanya ilmu atasnya. Jadi kata-kata jahil itu menunjukkan tiadanya ilmu. Yang para ulama menyebut hal ini sebagai al-jahlul basit, yaitu kejahilan yang tingkatnya sederhana, tidak mengetahui ilmu tentang sesuatu. Jadi kalau ditanya apa hukumnya ini, apa warna hewan ini misalnya, dia mengatakan la arif, tidak tahu, berarti dia jahil, tidak mengetahui ya tentang suatu. Kemudian ada juga yang disebut dengan al-jahlu al-murakkab, mengetahui sesuatu tapi ternyata pengetahuan yang ada pada dirinya itu menyelisihi realita ya. Yang misalnya langit itu warnanya apa Pak? Biru, dan dia menyangka bahwa langit itu warnanya merah misalnya. Maka pengetahuan dia bahwa langit itu merah ya, dia aslinya tahu, tapi pengetahuannya itu tidak sesuai dengan realita. Maka pada dasarnya dia jahil, bahkan jahilnya itu murakkab. Jadi kejahilan yang ada pada diri dia itu murakkab ataupun parah sekali. Maka jahil bentuk kedua itu lebih bahaya daripada kejahilan bentuk pertama. Kalau yang pertama itu ngobatinya mudah Pak, nggak tahu ini kan, kamu tahu nggak rasanya bakwan, nggak tahu, kasih tahu, oh iya. Tapi terkadang orang yang sok tahu, ini yang bahaya. Yang sok tahu ini, dia tahu tapi ternyata pengetahuannya tidak sesuai dengan realita.
terkadang susah dikasih tahu karena dia sok tahu tadi. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah yang dimaksud al-jahiliyah, ya, yang dimaksud al-jahiliyah ini mengandung dua makna. Yang pertama, maksud al-jahiliyah adalah ma qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kondisi zaman waktu di mana sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering kita dengar zaman jahiliyah. Maksudnya zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah kejahiliyahan secara mutlak. Walaupun tidak dipungkiri adanya kejahiliyahan pada satu tempat. Ya, karena makna yang kedua, makna daripada jahiliyah adalah ma yukhalifu al-islamiyah atau ma yukhalifu al-islam. Segala sesuatu yang menyelisih daripada Islam itu disebut jahiliyah. Maka kita katakan bahwa jahiliyah secara umum, secara mutlak itu sudah hilang semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar Bapak-bapak sekalian, kalau ada orang yang mengatakan bahwa sekarang kita itu hidup di zaman jahiliyah, itu perkataan yang tidak benar. Karena zaman jahiliyah secara mutlak itu sudah lenyap semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Namun jahiliyah yang secara parsial, mungkin ada di satu negara, namun tidak ada di negara lain, ada pada satu waktu, namun tidak wujud pada waktu yang lain, itu tidak dinafikan. Jadi jahiliyah yang secara parsial itu wujud. Karena apa? Jahiliyah adalah segala sesuatu yang menyelisihi Islam, itu disebut sebagai al-jahiliyah. Baik, barakallahu fikum. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar dalam mukadimah, kita masuk poin pertama. Poin pertama yang Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab menyebutnya sebagai bagian daripada permasalahan jahiliyah yang harus kita tinggalkan. Jadi kita ini mengkaji hal-hal yang batil, Pak. Bukan mengkaji hal-hal yang sahih, yang batil. Namun kita mengkaji sesuatu yang batil untuk kita tinggalkan. Dan ini ternyata termasuk bagian daripada sunnah para sahabat, atau saya katakan sunnah sebagian para sahabat. Ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Tunqadhu urul Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man la ya'rifu al-jahiliyah." Jadi Islam ini akan tercabut, terurai tali-talinya satu demi satu ketika lahir di dunia Islam orang-orang yang tidak memahami jahiliyah. Ini sekaligus menunjukkan fadilah para sahabat yang menjumpai jahiliyah dan yang menjumpai Islam. Ketika dia masuk Islam, paham sekali, oh ini jahiliyah yang tidak sesuai dengan Islam. Paham sekali. Maka pantas Hudzaifah ibn Yaman dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan yang orang-orang pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Tapi Hudzaifah ibn Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena khawatir, ya, keburukan itu tidak dikenali sehingga dia terjerumus di dalamnya. Barakallahu fikum. Al-mas'alah al-ula, permasalahan yang pertama adalah du'aul auliya was-salihin. Du'aul auliya was-salihin yaitu memperuntukkan doa, meminta doa kepada para wali dan orang-orang saleh. Ini adalah permasalahan pertama yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Beliau memandang masalah ini masalah yang sangat besar. Ini adalah masalah yang sifatnya syirkiyah, kesyirikan. Dan ternyata kalau kita melihat metode
ataupun konsep dakwah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tentang mengkritisi orang-orang kafir Quraisy di dalam menduakan Allah pada saat berdoa. Jadi mereka itu bukan berarti tidak mengenal Allah, orang-orang kafir Quraisy. Mereka sangat mengenal Allah. Ketika ditanya tentang tauhid rububiyah, tauhid kebesaran Allah, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menciptakan manusia, mereka segera menjawab apa? Allah. Berarti mereka punya modal apa? Tauhid rububiyah. Ya, punya modal tauhid rububiyah, dan ini ternyata tidak dimatikan oleh Rasulullah sebagai modal dakwah. Maka ketika mereka mengakui tauhid rububiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada mereka tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid rububiyah seseorang itu pada dasarnya mengharuskan seseorang meyakini tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Jadi yang disinggung oleh Syekh Muhammad adalah masalah doa. Dan ternyata masalah ini kita bisa saksikan, jadi fenomena orang yang meminta kepada orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang disebut para wali, itu tidak jauh dari sekitar kita, dan mereka ternyata juga mengaku Islam. Ini sangat bahaya sekali. Mereka mengaku Islam satu sisi, namun satu sisi melaksanakan kesyirikan akbar. Ya, kesyirikan ini bisa menghancurkan amal dia. Para ulama menyebutkan bahwa yang namanya asyirku, syirik itu ada dua macam. Ada syirku ta'til, ada syirku ta'til, ada yang kedua adalah syirku tasyrik. Kalau syirku ta'til, syirik ta'til, itu artinya dia murni orang kafir, tidak menyembah kecuali berhala, meninggalkan Allah. Ini syirku ta'til namanya. Kemudian yang kedua adalah syirku tasyrik. Ini adalah apa ya, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menyembah Allah dan juga mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sekarang mereka juga salat, mereka membaca Al-Qur'an, namun satu sisi mereka juga melakukan kesyirikan, dan kesyirikan itu bisa menghancurkan amalnya dan dapat mengeluarkan dia dari milah, artinya mengeluarkan dia dari wilayah Islam. Jadi bagi orang-orang yang berpendapat bahwa syirik akbar itu, ya, syirik akbar itu tidak ada uzur, tidak ada maaf di dalamnya, maka otomatis orang yang berbuat syirik akbar, maka statusnya berpindah dari status seorang muslim menjadi seorang kafir musyrik. Namun ini satu pendapat, dan di sana ada pendapat yang lain. Ya, dosa syirik akbar itu sama dengan dosa penghancur, ya, pembatal keislaman yang lain. Jadi adanya, ya, di sana ada uzur, ada maaf ketika seseorang jahil ataupun tidak tahu, dan ketidaktahuan dia itu muktabar, dianggap ya sesuai dengan syarat-syaratnya. Ini yang berhubungan dengan kesyirikan akbar. Tapi barakallahu fikum. Jadi berbicara tentang doa, ayyuhal ikhwan, para ulama membagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah du'aul ibadah, kemudian yang kedua adalah du'aul mas'alah. Yang pertama adalah du'aul ibadah, doa ibadah, dan yang dimaksud doa ibadah ini adalah doa yang berhubungan dengan bahasa tubuh. Artinya apa? Ibadahnya seseorang kepada Allah seperti sholat, seperti dia berdoa termasuk, kemudian berzakat, menunaikan ibadah haji. Ini adalah bagian bentuk doa al-ibadah, dan tidak boleh menyelewengkan hal ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa masalah, doa yang berhubungan dengan permintaan.
permintaan kepada Allah, ya, yang dilakukan secara langsung dengan lisan kita, ya Allah, berilah kami rizki, berilah kami istri yang solehah misalnya. Ini adalah bentuk doa masalah. Masalah di sini artinya permintaan, bukan masalah yang kita pahami problem ya. Problem masalah. Ada masalah, Pak? Punya masalah nggak kira-kira? Ada yang nggak punya masalah? Insya Allah nggak ada. Wajahnya kelihatan banyak masalah. Ini doa yang sifatnya meminta. Nah, khusus doaul masalah ini itu bisa diperuntukkan kepada selain Allah dengan syarat. Bisa kita peruntukkan untuk manusia, kita minta kepada manusia dengan 3 syarat yang sering disebutkan oleh para ulama, yaitu 3 syarat: ayyakuna hayyan, wa ayyakuna hadiran, wa ayyakuna qadiran. Orang itu hidup, masih hidup, kemudian ada di hadapan kita, ataupun kita bisa ngomong langsung lewat HP, bisa. Dan kemudian dia mampu, qadir, mampu terhadap apa-apa yang kita minta. Ada orangnya masih hidup, kemudian ada di hadapan kita, tapi ternyata kita meminta sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah. Misalnya minta supaya diturunkan hujan atau ditahan hujan tersebut, pawang hujan. Ada pawang hujan kan? Nah, ini tidak boleh, walaupun dia masih hidup, tapi kita minta sesuatu yang dia tidak mampu. Ini termasuk doa yang tidak boleh kita lakukan, doaul masalah. Namun kalau doaul ibadah, doa ibadah itu mutlak tidak boleh kita peruntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kemudian masalah yang kedua. Masalah yang kedua, al-mas'alatus tsaniyah. Permasalahan yang kedua adalah tafarruqu ahlil jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Termasuk masalah jahiliyah adalah berpecah belahnya orang-orang jahiliyah di dalam ibadah dan agama mereka. Intinya, para hadirin sekalian, bahwa perpecahan itu ternyata ciri daripada jahiliyah dan ahlul bid'ah. Dan ciri ahlus sunnah pada dasarnya adalah al-istima', persatuan. Ini yang perlu kita pahami. Bahkan ciri orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, dan orang-orang kafir secara umum adalah perpecahan. Maka orang-orang Yahudi mengatakan waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi mengatakan, apa itu orang Nasrani enggak ada apa-apanya itu. Dan orang Nasrani juga seperti itu. Orang Yahudi enggak ada apa-apanya itu. Tidak ada ilmu, tidak ada andalan, istilahnya seperti itu. Ini adalah ciri khas yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang ahlul bid'ah. Namun sekarang ternyata orang-orang yang menisbatkan pada ahlus sunnah itu getol terhadap perpecahan. Sesuatu yang sifatnya tidak usul, sesuatu yang sifatnya tidak prinsip sekali, itu mereka jadikan sebagai hujjah ataupun jadikan sebagai bahan untuk perpecahan. Ini yang pertama. Jadi sesuatu yang tidak prinsip itu mereka jadikan bahan perpecahan, sehingga mengeluarkan orang dari lingkaran ahlus sunnah itu gampang sekali. Ya. Oh, ini bukan ahlus sunnah, ini ahlul bid'ah, mudah sekali. Padahal bahan yang digunakan dasaran untuk hal tersebut bukan masalah prinsip. Bahkan andaikan masalah prinsip pun itu perlu penjelasan. Andaikan seseorang menyelisih dalam masalah prinsip, maka tidak langsung dikeluarkan dari wilayah ahlus sunnah, tidak. Dan hal ini tentunya berbeda dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu sendiri. Maka dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud dan risalah-risalah yang lain, beliau mengingkari pembagian yang dilakukan oleh ahlul bid'ah di dalam masalah agama, pembagian kepada usul dan furu'.
Agama ini dibagi menjadi dua, usul dan furu'. Syekhul Islam ini mengingkari. Walaupun kalau kita teliti, terkadang beliau memakai istilah ini, ada usul, ada furu'. Maka ini perlu kita pahami. Maksud pengingkaran beliau bahwasanya agama ini tidak boleh dibagi pada usul dan furu', ini pengingkaran terhadap ahlul bid'ah. Karena mereka menggunakan istilah ini benar, namun mereka memahami dengan pemahaman yang salah. Karena mereka memahami bahwa yang namanya usul menurut kelompok ahlul bid'ah adalah sesuatu yang tidak boleh diselisihi, dan orang yang menyelisihi maka dia kafir. Ini pondasi pertama yang mereka pahami. Usul menurut mereka adalah sesuatu yang tidak boleh diselisihi, dan orang yang menyelisihi mereka dalam usul mereka maka kafir. Maka ketika ditanya, apa usul kalian? Pokok-pokok dasar yang kalian pahami itu apa? Kemudian mereka menjawab dengan jawaban yang batil. Misalnya, usul kita adalah pemahaman terhadap asma dan sifat, bahwa Allah itu tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat, ataupun Allah Subhanahu wa taala memiliki nama namun namanya tidak mengandung sifat, ataupun mereka mengatakan bahwa Allah memiliki sifat namun sifatnya seperti sifat manusia. Ini usul yang mereka anggap, ya. Jadi mereka sudah salah di awal, salah di usulnya, kemudian mereka salah dalam membangun konsekuensi daripada usul tersebut. Mereka mengatakan bahwa orang yang menyelisih usul mereka kafir. Dan ternyata pemahaman ini, ayolah ikhwan, merembet kepada pemahaman ahlu sunnah dalam masalah iman dan kufur, dalam masalah takfir. Sehingga ada istilah yang sering kita dengar bahwa dalam permasalahan usul orang itu tidak dimaafkan kalau melanggar, ya. Dan dalam masalah furu' mereka dimaafkan. Kaidah pembagian antara usul dan furu' di dalam masalah apakah dia dimaafkan dan tidak dimaafkan, ternyata ini besar pengaruhnya, ya, besar pengaruhnya. Maksudnya ini dipengaruhi dengan pemahaman ahlul bid'ah di dalam memahami pembagian agama, usul dan furu' dan konsekuensi yang dibangun di atasnya. Barakallahu fikum. Jadi perlu dipahami bahwa at-tafarruq, perpecahan itu ternyata ciri daripada ahlu bid'ah. Kalau kita pecah-pecah gimana nih? Ya, ada ahlu sunnahnya Ustadz Joko, ada ahlu sunnahnya Pak Diarto misalnya. Pecah-pecah banyak. Hati-hati, jangan perpecahan kita ini menunjukkan kita itu tidak benar. Ya, jadi kalau perbedaan nggak masalah. Perbedaan itu bukan harus kita berpecah belah. Bukan masalah wujud dan tidaknya perbedaan, tapi bagaimana kita menyikapi daripada perbedaan tersebut. Ya, maka hal itu sering disebut dengan fiqhul khilaf. Jadi memahami daripada fikih khilaf. Tapi barakallahu fikum, dan berbicara tentang khilaf, perbedaan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, konsep yang perlu kita pahami dalam masalah khilaf perbedaan, yang pertama adalah al-khilafu syarrun. Khilaf itu buruk. Bagaimanapun khilaf itu buruk. Jangan sengaja orang berbeda walaupun boleh berbeda. Jangan ya senang kalau kita itu berbeda. Kalau kita hadir atau menghadiri sholat jamaah di satu masjid, yang masjid tersebut imamnya membaca basmalah, bismillah dengan suara keras, dan ketika kita diminta menjadi imam, maka usahakan baca basmalah dengan keras. Walaupun baca basmalah dengan sir lebih afdal. Iya, boleh, tapi kita berusaha untuk tidak berbeda. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika dia haji dengan Utsman di Mina, beliau bermakmum di belakang Utsman, sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu an menyempurnakan sholatnya, tidak mengqashar. Padahal pada zaman Abu Bakar, ya bahkan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka tidak pernah menyempurnakan sholat ketika di Mina.
Maka ketika ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa Anda bermakmum di belakang Utsman? Padahal Anda sudah mengkritik Utsman. Kenapa Anda melakukan sholat dengan sempurna wahai Utsman? Ini dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Tapi kenapa Anda masih sholat di belakangnya ketika itu? Apa kata beliau? Beliau menjawab, al-khilafu syarr. Khilaf itu buruk. Khilaf itu buruk. Maka berusahalah untuk sama dengan kaum muslimin yang lain. Ya, jangan mencoba berbeda kecuali memang hal itu salah. Ya, walaupun kita boleh berbeda dalam satu hal, tapi kalau kita bisa sama, usahakan sama. Ya, di situ. Baik, kemudian yang kedua, bahwa al-khilaf, perbedaan itu adalah merupakan suatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sudah ditakdirkan. Sesuatu yang sifatnya iradah kauniyah. Sesuatu yang sudah pasti terjadi. Ini yang perlu kita pahami. Namun permasalahan yang selanjutnya yang kita pahami bahwa yang namanya persatuan, ya ukhuwah, kebersamaan, perintah untuk kita itu bersatu merupakan iradah syar'iyah, sesuatu yang diinginkan oleh syar'i. Jadi dengan kata lain, para hadirin sekalian, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang wujudnya perbedaan sampai hari kiamat itu tidak sebagai dalil bolehnya kita itu sengaja berbeda. Sengaja berbeda. Tidak. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu, meninggalkan perbedaan. Karena perbedaan itu yuaddi ila at-tafarruq. Perbedaan itu akan membawa kepada perpecahan. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa perbedaan antara para sahabat dan para imam dalam beberapa masalah itu adalah ardon la qasdan. Permasalahan itu timbul begitu saja tanpa ada niat untuk berbeda. Karena memang di sana ada latar belakang yang menjadikan mereka berbeda pendapat. Jadi tidak ada sahabat satupun di antara mereka yang menguasai full hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Penguasaan terhadap hadis Rasul itu berbeda mereka. Ya, dan tidak ada satu sahabat yang betul-betul diklaim sebagai sahabat yang hafal seluruh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab perbedaan yang pertama. Ya. Sebab perbedaan yang pertama. Kalau sekarang ada orang yang mengklaim bahwa dirinya ahlul hadis, kemudian orang menyelisih dia berarti tidak ahlul hadis, tidak ikut ahlul hadis, ini terlalu sombong. Ya. Taib. Kemudian yang kedua adalah pemahaman ataupun tingkat pemahaman para sahabat berbeda. Sudah diawali dengan penguasaan hadisnya berbeda, kemudian tingkat kepahaman mereka terhadap nas baik Al-Quran ataupun hadis berbeda juga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, setelah luas ya, wilayah Islam, mereka berpencar. Otomatis sahabat ini sebagai referensi. Murid mereka tabi'in bertanya kepada para sahabat sesuai dengan daerahnya. Orang-orang Kufah bertanya pada Ibnu Mas'ud misalnya. Dan para sahabat akan menjawab sesuai dengan apa yang dipahami. Sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah yang sampai kepada dia. Kalau tidak, dia akan berusaha membandingkan antara satu nas dengan nas yang lain, yang sering kita sebut sebagai qiyas, analogi. Dan berhubung kemampuan di dalam memahami nas itu berbeda, maka terkadang satu masalah dengan masalah yang lain, ya satu masalah dengan masalah yang lain yang pada dasarnya sama, namun jawabannya berbeda. Sini. Dan itu berlanjut sampai generasi sesudahnya. Dan perlu dipahami bahwa madhab, ya, madhab lengkap dengan imamnya, pengikutnya, itu terbentuk lebih dahulu daripada apa? Daripada hadis-hadis. Artinya terbentuk lebih dahulu daripada terkumpulnya kitab-kitab hadis. Jadi imam madhab itu sudah membentuk madhabnya sempurna. Baru setelah itu muncul gagasan untuk membukukan hadis. Ya.
Ini termasuk juga salah satu sebab perbedaan, sehingga pada abad 6 Hijriah, pada abad 6 Hijriah itu terjadi stagnasi dalam ijtihad. Orang bisanya taklid dan ta'asub. Orang tidak mau sholat di belakang orang yang madhabnya beda. Kalau madhab Syafi'i tidak mau sholat di belakang madhab Hanafi. Dan masalah ini serius sekali sehingga masuk ranah pernikahan. Kalau Anda tertarik dengan seorang wanita yang madhabnya Hanafi, sedangkan anak al-Islam belajarnya fikihnya Syafi'i, jangan berani-berani untuk melamar dia. Ditanya madhabnya apa. Kalau sekarang enggak, kerjanya apa mas? Gajinya berapa? Kalau dulu ditanya madhabnya apa? Wah ini bahaya, harus ada apa namanya, investigasi dulu. Si fulan itu bapaknya madhabnya apa? Seperti itu. Bapaknya madhabnya Syafi'i, dia ngelamar ngaku madhab Syafi'i, anaknya Hambali, wah repot itu. Dia sudah ngaku Syafi'i. Nah di sini. Kemudian ayolah ikhwan, kalau kita memahami perbedaan dengan atau sesuai dengan kadar, ya kadar yang diperlukan, yang dibutuhkan, artinya sesuai dengan syar'i, insya Allah perbedaan itu tidak akan membawa pada perpecahan. Ini penting sekali. Ya, perbedaan di dalam baca Al-Quran itu saja bisa mengakibatkan seorang berbeda pendapat. Dalam satu firman Allah, ini contoh. Salah satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah, laqad ahidna ila anittakhidhi wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu, betul? Laqad ahidna ila Ibrahim musalla. Ada yang hafal ayatnya? Antahira baiti lit ta'ifina wal 'akifina wa rukasan. Ya apa saja kok? Selama sahabat wattakhidhu mimma, betul? Wattakhidhu mimma qami Ibrahim. Kama qultu ilai. Wattakhidhu mimma qami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah maqam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan makam yang kita pahami kuburan, tidak. Makam di sini tempat pijakan, ya, tempat pijakan ketika membangun Ka'bah. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagian dari tempat sholat. Dan jadikanlah ada disunahkan sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Sebagian mereka mengatakan bahwa hukumnya wajib karena perintah, al aslu fil amri lil wujub. Kalau ada perintah dan tidak ada indikasi yang lain memalingkan daripada hukum tersebut, maka hukumnya wajib. 2 rakaat setelah tawaf hukumnya wajib. Kemudian ada yang mengatakan enggak wajib, sunnah. Apa dalil Anda? Karena ada riwayat dalam salah satu bacaan bukan wattakhidhu tapi wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla, dalam bentuk kabar bahwa mereka menjadikan makam Ibrahim ini sebagian daripada tempat sholat. Jadi tidak ada perintah, maka hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak ada perintah. Apakah berhenti di situ saja? Tidak. Ada pendapat yang ketiga. Mereka mengatakan tergantung tawafnya. Kalau tawafnya wajib, maka sholat di belakang makam Ibrahim wajib. Kalau tawafnya sunnah, ya sunnah. Ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh di mana ada di sana penyebab-penyebab seseorang itu bisa berbeda. Ya, bukan perbedaan yang kita permasalahkan, namun bagaimana kita dapat menyikapi daripada perbedaan tersebut. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan permasalahan yang ketiga. Al-mas'alatus tsalisah. I'tibaruhu mukhalafatu waliyil amri fadilatun wa ta'atuh wal inqiyad lahu dhillatun wa mahanah. Jadi mereka menganggap bahwa menyelisihi ulil amri itu merupakan keutamaan, sedangkan taat kepada ulil amri merupakan kehinaan. Jadi innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu di dalam kema'rufan.
Dan ulil amri yang syar'i adalah mereka yang menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan aturan syar'i sebagai aturan. Ya, itulah mereka ulil amri yang syar'i. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam masalah as-siyasah asy-syar'iyyah. Ya. Dan pembahasan tentang pernyataan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab bahwa taat kepada ulil amri itu merupakan kehinaan, dan sebaliknya kalau menyelisih ulil amri itu merupakan keutamaan. Tema ini memiliki kaitan yang erat dengan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya menerangkan tentang bagaimana ciri khas orang jahiliyah. Apa Pak cirinya? Berpecah belah, tafarruq. Maka salah satu daripada perbuatan yang menyebabkan seseorang itu berpecah belah adalah menyelisihi ulil amri. Dan kita bicara ulil amri syar'i di sini. Kalau kita bicara sebelumnya bahwa ciri orang-orang yang disebut sebagai jahiliyah, ahlul bid'ah adalah berpecah belah, maka salah satu perbuatan yang menyebabkan seorang itu berpecah belah adalah mereka tidak menaati ulil amri di sini. Dan dalam masalah ulil amri tentunya di sana ada orang yang ekstrim dan ada orang yang meremehkan. Orang yang ekstrim itu mungkin memandang semua orang yang memimpin kita ulil amri, bahkan sampai orang kafir sekalipun. Ataupun syaratnya hanya ya dia muslim sudah ulil amri. Ada orang yang meremehkan dalam artian apa? Menganggap mereka orang yang misalnya satu negara yang menerapkan sistem demokrasi, orangnya jadi presidennya sampai bawah tingkatan RT, istrinya RT, kata sebagian ustadz, ya mantan RT, kafir semuanya. Ya karena ini kesyirikan besar. Ya syirik besar, tidak diudur karena faktor bodoh. Kemudian dinukil pendapat-pendapat ulama yang menurut dia sesuai dengan nafsu dia. Sudah tidak ada istilah kelonggaran. Ya, maka hati-hati. Semuanya, presiden, istrinya, wakil presiden, istrinya, menteri semuanya, bupati, gubernur, RT, orang yang setuju, bahkan orang yang memilih juga kafir. Ya, yang nyoblos, adanya nyoblos kemarin. Ya, kalau menurut versi dia ini kafir Pak, sudah Pak, harus tobat. Mandi lagi nanti kita syahadatkan, kita pimpin bareng-bareng. Seperti yang kita lakukan siang tadi. Ini sikap yang ekstrim. Artinya kekafiran seseorang, jadi memindah status seseorang dari status dia seorang muslim menjadi kafir itu tidak mudah. Ada proses, ada syarat, ada halangan yang para ulama menyebutnya dengan dhawabitu takfir. Ya, barometer, kaidah-kaidah kapan seseorang dikatakan kafir, itu ada ketentuan-ketentuannya. Tidak sembarangan asal semangat. Ngaji baru 3 bulan, masalah takfir, kemudian buku yang ada pada dirinya itu sudah penuh dengan data-data orang kafir. Si fulan, Syekh fulan. Artinya dia disibukkan dengan orang lain, status orang lain. Ya tidak tahu status dirinya, jangan-jangan kafir sendiri. Kan gitu. Orang yang sibuk dengan orang lain seperti pernyataan Ibnu Qayyim akan melupakan dirinya kepada Allah. Masyghul dengan urusan pribadi dan orang lain. Akhirnya lupa tentang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian masalah yang keempat, ya masalah yang terakhir insyaallah pada pertemuan kali ini adalah at-taqlidul a'ma wa madharuh, yaitu taklid buta. Taklid ya dari kata qallada yuqallidu, itu artinya wad'us syai' fi unuqihi muhitan kal qiladah. Meletakkan sesuatu ikatan di leher yang meliputi leher tersebut seperti kalung. Ini makna secara bahasa. Sekaligus ini juga mengisyaratkan kepada makna istilahi atau makna syar'i. Karena biasanya antara makna secara bahasa dan makna syar'i itu ada ilaqah, ada hubungan. Misalnya salat dalam bahasa artinya doa. Tapi dalam istilah itu adalah perbuatan
atau perkataan yang khusus dimulai dari takbir, takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan ternyata doa itu bagian daripada sholat. Ya. Doa baik yang diucapkan, ihdinas shiratal mustaqim misalnya, ataupun dalam pengertian sholat itu adalah doa yang disebut sebagai doa ul ibadah, seperti yang kita jelaskan tadi. Maka dari sini termasuk daripada ilaqah hubungan antara makna bahasa dan makna istilah. Salah satunya adalah al-makna al-lughawi juz'un minal makna asy-syar'i. Jadi makna bahasa itu sebagian daripada makna syar'i. Ya, sebagian. Maka taklid di sini secara bahasa seperti yang kami jelaskan menunjukkan pada makna istilah. Karena orang taklid adalah mengambil satu pendapat orang yang perkataannya, ya, mengambil perkataan seseorang yang perkataan bukan hujjah, ataupun mengikuti seseorang tanpa hujjah. Ini pengertian taklid secara istilahi. Sehingga kalau kita lihat dari sisi makna lugawi, ini pas. Orang yang sudah dikalungi, ditarik, ataupun kalau kita kasih contoh bukan orang lah, mungkin kerbau, kalau sudah dicucuk itu hidungnya ditarik, ikut aja dia. Jadi nggak peduli mau tiba kemana. Ini gambaran taklid. Jadi taklid ditambah buta lagi, taklid buta. Dan ini termasuk perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah yang merupakan perkara yang paling mendasar yang menyebabkan orang menolak kebenaran. Jadi dari awal urutannya jelas. Syekh Muhammad berbicara tentang apa? Kesyirikan. Ciri orang-orang ahlul dhalal itu mereka berpecah belah. Ya, berpecah belah. Dan ternyata mereka berpecah belah mempertahankan adat istiadat mereka, ya, itu merupakan alasan yang paling mendasar untuk tidak menerima din. Sehingga ketika mereka diajak untuk tauhid, mereka masih berpegang teguh dengan ajaran adat nenek moyang mereka, walaupun ajaran yang diajarkan nenek moyang mereka itu berupa kesyirikan. Di sini at-taqlid. Jadi taklid buta. Para ulama menjelaskan ayolah ikhwan bahwa pada dasarnya status manusia itu hanya dua saja, al-mujtahid, kemudian yang kedua apa? Al-muqallid. Kita itu kira-kira masuk wilayah mana ini? Al-mujtahid atau al-muqallid? Seorang mujtahid itu orang yang dapat mampu menyimpulkan suatu hukum dari nas-nas yang ada. Ada nas, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan dia mampu menyimpulkan suatu hukum dari nas. Kita sudah mampu? Nah, berarti kita masuk wilayah yang kedua, muqallid. Ya, maka jangan mencela orang taklid kita juga taklid kan? Kita muqallid juga ternyata. Cuma di sana ada taklid yang sifatnya tercela, ada yang taklid yang sifatnya tidak tercela. Taklid yang tidak tercela ini adalah taklidnya orang yang mengikuti pendapat orang lain dan dia paham dalil yang diuraikan. Misalnya saya mengikuti pendapat Ustadz itu juga taklid ternyata, menukil pendapat orang-orang juga. Tapi jelas nih hadisnya nih sahih nih. Nah, ini tidak disalahkan. Yang Ibnu Abdul Bar mengatakan ini bukan taklid tapi ittiba. Ibnu Abdul Bar mengatakan ini bukan taklid tapi ittiba. Tapi enggak masalah, taklid juga ngikut gitu. Cuma ini tidak tercela. Ya, kalau pengen tidak konotatif maknanya ya gunakan kata-kata ittiba. Tapi taklid di sini termasuk Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan taklid yang boleh. Taklid yang tidak boleh adalah ketika seseorang mengikuti pendapat orang lain tanpa diketahui ya asal usulnya, kemudian dia ta'assub di atasnya. Ketika datang kebenaran, dia masih berpegang teguh dengan pendapat yang tidak jelas dalilnya. Ini taklid al-a'ma, mengekor buta. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai at-taqlidul a'ma, at-taqlidu al-madmum. Taklid yang sifatnya buta, taklid yang sifatnya tercela. Sedangkan bentuk yang pertama tadi adalah bentuk yang dibolehkan, ataupun taklid tersebut sering disebut oleh para ulama di antaranya Ibnu Abdul Bar sebagai al-ittiba. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, sudah 4 masalah kita ambil
Semoga apa yang kita sampaikan menjadikan kita lebih bersemangat di dalam menghindari masalah-masalah jahiliyah, dan kita pegangi masalah-masalah yang hak sehingga betul-betul kita itu berimbang, paham akidah sahihah, paham akidah batilah. Akidah sahihah untuk kita laksanakan, akidah batilah untuk kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.